warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab usaha dalam fisika. Usaha dalam fisika didefinisikan sebagai transfer energi melalui gaya yang menyebabkan suatu benda berpindah. Adapun rumus usaha. Usaha sama dengan F kali S sama dengan F kali S cos theta. F yang berarti gaya, S yang berarti perpindahan. Cos theta sudut yang dibentuk dari gaya tersebut. Nih, ini tetanya. Ada contoh soalnya. Sebuah gaya sebesar 100 Newton yang membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap arah mendatar dikerjakan pada sebuah benda yang masanya 10 kg di atas lantai licin, sehingga benda berpindah secara mendatar sejauh 5 meter. Penyelesaiannya, F sama dengan 100. Ini F-nya, ini S-nya, ini tetanya, yang ini masanya. F-nya 100, S-nya 5, kan perpindahannya. W sama dengan F kali S cos theta. F-nya kan 100, kali S-nya 5, dikali cos theta-nya 30 derajat itu setengah atau akar 3/2 sama dengan 250 akar 3 Joule. Yang kedua, sebuah gaya ke atas dikerjakan pada sebuah benda yang masanya 10 kg, sehingga benda terangkat setinggi 5 meter. Ini sebagai S-nya, ini sebagai masanya, F-nya yang ditanya. W sama dengan F kali S. F-nya kan yang ditanya, berarti pindah aja ke depan M kali G. W itu jabarannya M kali G. Gaya yang diberikan untuk mengatasi berat benda. W sama dengan MGS. Dalam hal ini, S itu ketinggian bendanya nih, ketinggiannya. Jadinya 10 massa dikali gravitasi dikali S, 500 kg M kuadrat per second kuadrat, sama dengan 500 Joule. Adapun usaha yang bekerja pada suatu benda tidak selalu berupa gaya tunggal, tetapi mungkin saja beberapa gaya dengan arah yang berbeda. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, pakai rumusnya itu yang ini. W sama dengan sigma W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Seperti contoh soal yang ini. Sebuah benda yang terletak di atas lantai datar licin kemudian ditarik oleh dua buah gaya F dan F1 dan F2 seperti pada gambar di bawah ini. Usaha oleh gaya F1. W1 sama dengan F1 kali cos theta kali S. Usaha oleh gaya F2. W2 sama dengan F2 kali cos theta kali S. W totalnya sama dengan sigma W atau jumlah total W sama dengan W1 tambah W2 F1 cos theta, ini kan W1-nya, ditambah W2-nya F2 cos theta kali S kali, ini kan kali S, sama dengan F1 kali cos theta ditambah F2 kali cos theta kali S. Ini kenapa pakai W total? Karena gaya yang diberikan pada benda itu ada 2. Kalau cuma 1 ya pakai rumus biasa aja. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada dasar bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya sebesar 500 Newton ke atas sepanjang bidang miring seperti pada gambar di samping ini. Ini gayanya kan 500 ditarik. Jika bidang miring tersebut kasar dengan mu sama dengan 0,2 dan benda tersebut berpindah sejauh 5 meter sepanjang bidang miring gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitung usaha total pada benda. Masanya berapa? Masanya kan 20. Massa 20, mu-nya 0,2, S-nya 5 meter, F-nya 500 Newton, Theta-nya 30 derajat, gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
Gaya yang bekerja pada panjang bidang miring adalah Wx sama dengan W sin theta, F, dan gaya. Wx sama dengan W kali sin theta atau Mg kali sin theta. Masanya kan 20, dikali gravitasi 10, dikali sin tetanya 30 derajat. Jadinya 20 kali 10 kali setengah sama dengan 100 Newton. Buat F-nya, F sama dengan mu Kn sama dengan mu K W kali cos theta. Mu-nya tadi berapa? 0,2 dikali W kan Mg kali cos theta-nya 30 derajat. 0,2 dikali 20 kali 10 dikali akar 3 per 2 sama dengan 20 akar 3 Newton. Usaha total oleh gaya-gaya sepanjang bidang miring, W total sama dengan sigma F kali S. Karena Wx dan F berlawanan arah dengan gaya F, maka W total sama dengan F kurang Wx dikurang F kali S. Sama dengan 500 Newton dikurang 100 Newton. Kan tadi F-nya itu gayanya kali 100 Newton. Itu Wx-nya sama dengan 20 akar 3 Newton itu F-nya. Dikali 5M sama dengan 1826,8 Joule.